Oke. Sekarang kita masuk lagi ke inilah pertemuan hari ini sebenarnya yang evaluasi dampak lingkungan. Nah, di sini juga saya mohon maaf juga nih slide-nya nggak saya kasih gambarnya nanti nyusul karena kalau pakai gambar nge-lag dia. Ini pun udah mulai nge-lag. Nah, sini AMDAL ada beberapa metode evaluasi dampak lah terutama. Yang terkenal yaitu berdasarkan metode perkiraan dampak dengan overlay. Overlay itu semacam ini ya. Dia dikaji dari awal sampai habis, semacam dijalankan kayak simulasi. Maka setiap dampak terhadap komponen lingkungan digambarkan dalam peta tematik. Peta tematik kayak saya bilang tadi, dia ada ini alur airnya kayak mana, tercemar atau enggak, ini alur yang polusi udaranya sejauh mana sih dia bisa mencemarkannya. Oh, cuma sekitar jaraknya radius 3 km ataupun 2 km. Kemudian tanahnya juga seberapa dia tercemar, bisa merusaknya, tercemar atau apa kan. Nah, itu ada peta tematiknya. Dengan lihat peta tuh kita bisa tahu kayak mana dampaknya suatu industri itu terhadap lingkungan. Nah, apabila indikator dampak negatif terhadap berbagai ekosistem digambarkan dalam peta dengan warna terang. Oh, ini maksudnya kalau yang berbahaya tuh dia terang, ataupun kalaupun yang lebih gelap itu untuk menggambarkan dampak ringan. Misalkan dia warnanya terang atau gelap tuh dia dampaknya ringan, tapi kalau berat dia agak terang. Ya biasa tuh kalau gambarnya terang nanti dampaknya berat, ataupun kalau yang yang ringan tuh nggak begitu tebal warnanya. Nah, ini penjelasan tadi ya. Ekosistem yang sangat gelap terkena dampak sangat berat, ekosistem warnanya agak gelap terkena dampak yang agak berat, ekosistem yang warnanya terang dapat dievaluasi bahwa ekosistem terkena dampak sangat ringan. Berarti yang terang itu ringan. Kemudian seringkali untuk memudahkan evaluasi maka besar dampaknya digunakan juga skala. Sebenarnya lebih enak pakai skala. Misalkan yang bahaya dia skalanya 3, yang nggak bahaya skalanya 2, yang bahaya skala 1. Lebih enak skala daripada warna. Karena kalau warna itu orang apa ya? Mohon maaf ya, mungkin ada orang yang kayak cara lihat warnanya beda. Kita bilang ini biru, dia bilangnya hijau. Habis itu ini biru muda, dibilangnya biru tua. Beda-beda tuh. Tapi kalau dia pakai angka, kalau itu angkanya 3, semua orang juga bilang 3. Mungkin dia tuh bilang 2. Makanya lebih cocok pakai angka. Kemudian evaluasi yang kedua tuh metode flowchart. Flowchart tuh kayak pakai bagan. Kalau yang tadi yang evaluasi dampak tuh udah pakai bagan, yang ini untuk evaluasi penyelesaian juga pasti pakai flowchart juga. Flowchart dapat dipergunakan untuk mengembangkan dampak pada setiap periode atau tahapan bangunan. Nah, evaluasinya tuh per dampak pembangunan tadi, misalkan yang kegiatan ini seperti apa cara penyelesaiannya, atau dampak ini penyelesaiannya seperti apa aja harus jelas. Metode flowchart ini kemudian berubah menjadi metode network apabila analisis dampaknya evaluasi tidak hanya ke arah vertikal tapi horizontal. Maksudnya kalau flowchart itu dia kalau misalkan tabel kayak susunan organisasi itu dia vertikal, tapi kalau network semacam kayak grafik ya, itu kalau bagian yang dampak tuh horizontal, kayak penyelesaiannya selevel lah. Tapi kalau yang vertikal tuh dia beda tingkat, mungkin ini level PT, level dinas, level masyarakat, jadi dia ada levelnya. Tapi kalau levelnya sejajar atau kegiatannya harus segera diselesaikan, itu pakai flowchart yang horizontal. Kemudian dengan melihat skema tersebut dapat dievaluasi sebagai berikut. Komponen lingkungan yang terkena dampak penting dari kegiatan pemanfaatan adalah, misalkan contoh ya, misalkan ada 7 buah komponen fisik. Komponen fisik itu kayaknya ya mungkin ya kayak pencemarannya udah kena dampaknya. Jadi sini banyak tanaman mati nih karena mungkin bocoran limbahnya masuk ke tanah, ataupun banyak ikan yang sudah mati atau susah ditangkap karena ada limbah. Itu komponen fisik. Kemudian kalau biotis ini lebih hampir lebih ke yang kayak itu tadi, biologinya. Misalkan kayak amonia tadi, emang nggak kelihatan wujudnya, tapi baunya terasa, ataupun ya debu kan mungkin kelihatan lah, ataupun dia itu kan partikel pasir yang terbang, itu dia komponen biotis. Kemudian ada juga 10 buah komponen Sosek-Bootcasmas, maksudnya potensi permasalahan dengan masyarakat. Nanti masyarakat terganggu mata pencariannya yang petani, penyelesaiannya gini. Kalau nelayan kayak gini, kalau debu kayak gini. Ada semacam 10 penyelesaian lah, 10 masalah yang akan diselesaikan. Ini juga
Kalau yang biotis tadi 3, kalau yang fisik yang kerusakan tuh ada 7. Jadi dianalisis tadi, dievaluasi berdasarkan rapat atau diskusi. Nah, kemudian evaluasi dampak metode checklist. Metode checklist yang sangat terkenal dengan mudah dievaluasi adalah metode checklist Beteli dan Columbus. Beteli dan Columbus harusnya ini ada tahunnya ya. Ini kan punya kayak apa ya? Kayak metode lah. Rekapitulasi metode Beteli dapat disusun sebagai berikut. Nah, ini ada cara penyusunannya. Cuman penyusunannya rumusnya ini bukannya rumus kita kerjain. Rumus ini biasanya orang yang udah ikut, yang orang penyusun AMDAL. Orang penyusun AMDAL itu dia udah ikut pelatihan mahal. Jadi misalkan tiba-tiba kita menyelesaikan rumus ini ya nggak semata-mata kita bisa. Karena kita belum dilatih. Kalau mereka udah dilatih ya bisa. Tapi kalau kalau belum ya belum bisa. Saya juga belum ikut pelatihan, cuma tahu teorinya aja. Tapi kalau yang ikut pelatihan tuh biasanya kayak Pak Edo ya, itu udah tahu dia. Kemudian keterangan nih ada EQ, Environmental Quality, kualitas sumber daya alam ya, merupakan nilai skala kualitas lingkungan bagi setiap faktor atau parameter lingkungan. Nah, skala lingkungan tuh dinilai dia, misalkan kualitas airnya dari 0 sampai 10 mungkin, kayak mana nilainya. Cuman ya nilainya dia berdasarkan, bukan pakai dirasa, ada dikaji dulu, diuji ataupun diambil sampel atau enggak semata-mata dia menduga aja. Nanti ada setelah dugaan tuh harus dibuktikan, ada dianalisis apa, oh ini bahaya, kasih nilai 7 aja, di 5 atau berapa kan. Kemudian ada PU, parameter importansi unit, yaitu nilai unit kepentingan faktor atau parameter lingkungan bagi semua faktor. Nah, jadi nanti dilihat mana yang paling utama, penting atau urgen. Ini caranya tadi, nilai penting yang tadi itu berapa nilainya dikali 100 tidak dapat nilainya. Kemudian diketahui yang komponen tadi kan ada komponen fisik ya, komponen fisik. Nah, ya komponen fisik, biotis sama komponen dinilai dia. Mereka kayak mana sih, karena kalau dilihat mana kepentingannya, mana menyelesaikan, kalau nggak dinilai susah. Nah, pas dinilai tadi itu dapat dia 5,833. Ini kan minus. Nah, minusnya ini tuh maksudnya bukan dia minus apa, karena kan yang dihitung itu ada banyak ya. Cara baginya tadi nggak salah ini. Nilai penting faktor A dibagi total nilai penting semua faktor. Jadi kita membagi nilai yang kecil dengan nilai besar. Hasilnya pasti minus, bukannya minus itu tidak bagus, tapi ada cara bacanya nanti. Kemudian parameter komponen fisik yang terkena itu adalah dampak positif. Misalkan dampak positif adalah pH tanah. Ini contohnya misalkan apa ya? Kalau pabrik pupuk, saya contohnya pabrik pupuk, jadi kelebihannya nanti pH tanahnya mungkin jadi bagus atau apa kan. Dampak negatifnya adalah bentuk lahan, kandungan Fe, turbidity, suhu, pH air. Jadi lebih bisa terkontaminasi kadar besinya, atau suhunya jadi tidak normal karena mungkin ada buangan gas atau apa. pH air juga jadi asam mungkin. Nah, pH-nya kan nggak terkontrol. Dari hasil perhitungan dampak metode Bethel, selanjutnya dibuat rekapitulasi untuk seluruh aktivitas komponen lingkungan. Jadi yang analisis tadi itu dengan cara kayak gini, mereka yang 3 tadi nih ya, dianalisis ya setiap komponen-komponennya. Tapi totalnya 100%, di mana yang lebih urgen ada jadi pilih, ada berdasarkan skala-skalanya. Jadi mereka waktu ngeluarin data tuh berdasarkan analisis. Nah, ini gambarannya tadi ya. Ya, gambaran lingkungan, pas pembukaan lahan, evaluasinya, faktor lingkungan, bentuk lahan. Ini nilai-nilai kepentingan tadi. Oh ya, mohon maaf, tadi bukan 1/10, tapi 0/1, jadi 0,2, 0,7, tingkat kepentingannya. Nah, ini dia. Nanti ada pengalinya lah. Ini dokumen tahun lama sih, tapi kurang lebih masih kayak gini caranya. Oke, nih yang sisanya lanjut minggu depan ya, yang pertemuan 10 sambil bahas yang pertemuan 11. Mungkin minggu depan kita selesaikan pertemuan 10 sama bahas yang pertemuan 11-nya dikit, karena biar terkejar 3 ya. Cuma nanti kabari aja Rabu depan mau masuk apa enggak, karena Rabu depan kan libur dia. Tanggal merah baru saya cek. Nanti kalau emang mau masuk, kalau nggak masuk ya udah libur. Nanti mata kuliahnya kita jelaskan di pertemuan berikutnya. Ada yang tanyain nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Kalau nggak ada, oh iya, saya kan nggak bawa absen nih, saya screenshot aja ya.
Berapa orang nih cuman ya? Ini berapa orang sih yang mata kuliah nih? Absen tinggal di Melabu. Berlima ya atau berapa nih? Firma, Cut, Dewi, ini emang berlima atau ada junior yang kuliah atau kayak mana? Ya senior Pak, kalau nggak salah Renepi, cuma dia katanya masuk Pak. Oh gitu, senior angkatan berapa? Kayaknya. Oh, angkatan 2017 lah pasti kan, 2016 nggak kuliah lagi kan? 16 Pak. Ah, iya iya. Saya Oke. tiga, Pak. Oh, Sera. Oh ya, Angkatan 16 Pak. 17 kalau Sera kan. Ada yang mau tanyain nggak? Ada yang mau tanyain nggak nih? Enggak, Pak. Enggak ya? Oke lah, kalau nggak ada yang tanyakan. Iya Pak. Sekian dulu pertemuan hari ini. Hari ini semoga ilmunya bermanfaat dan dapat diterapkan. Nanti kalau ada yang kurang jelas mungkin bisa japri aja ya. Kalau emang nggak berani tanya di sini, saya juga mohon maaf kalau ada kesalahan atau kata-kata yang menyinggung. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Slide-nya udah kelihatan belum? Kalau udah kelihatan biar saya mulai terus ya. Udah ya? Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kuliah. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita kuliah MK Amdal ngelanjutin pertemuan yang ke-10 kemarin ya tentang evaluasi dampak lingkungan. Nanti kalau cepat selesai kita lanjut yang materi hari ini. Oke, saya lanjut aja ya karena jaringan takutnya nanti kurang pas atau apa. Kemudian juga kalau ada yang mau ditanyain silahkan tanyakan aja. Nanti karena kalau saya tunggu nanti nunggu-nunggu bertanya yang ada jaringannya gangguan. Mending saya jelaskan materinya aja dulu. Nah, yang materi selanjutnya adalah dasar-dasar AMDAL atau untuk mengevaluasi sistemnya itu menggunakan evaluasi berbasis lingkungan yaitu Environmental Evaluation System. Nah, di situ metode ini sangat cocok digunakan untuk mengadakan evaluasi komponen-komponen lingkungan yang telah mengalami perubahan. Nah, ini lebih cocok diterapkan di lingkungan ya, contohnya lingkungan perairan atau apa yang kita melihat dampak perubahannya yang awalnya seperti ini kemudian jadi seperti apa kan. Kemudian untuk dapat membuat evaluasi maka diperlukan suatu standar atau baku mutu sesuai komponen. Nah, di sini diperlukan standar atau baku mutu itu maksudnya berapa sih standar kualitas air, berapa sih standar pH tanah, standar ombak, standar gelombang. Jadi kita harus punya acuan utama dulu supaya kita membandingkan dengan survei AMDAL kita. Acuan ini kita bisa lihat di referensi-referensi baik buku ataupun jurnal atau kegiatan-kegiatan sebelumnya. Nah, kemudian berdasarkan Cook dan Durkheim, ini kalau tahunnya lama 1978, kalau AMDAL ini emang materinya materi yang sudah ditetapkan dahulu dan belum ada perubahan, jadi masih pakai metode yang utama, metode yang lama, metodenya belum diganti baru ataupun di bagian yang untuk evaluasinya belum diganti, tapi bagian yang lain mungkin udah kan. Menyatakan bahwa metode ini dipergunakan untuk mengadakan evaluasi bentuk lahan dan aspek panorama. Nah, di sini dia tuh lebih melihat kalau bentuk lahan tuh ya mungkin ya tanahnya, kayak gelombang arusnya atau airnya. Kemudian kalau panorama tuh mungkin ya keindahannya ya. Mungkin ya lihat bagaimana kualitas pemandangan tuh mungkin kualitas gelombangnya, kualitas airnya, kualitas anginnya kayak mana kan. Nah, dilihat di situ apakah terkena polusi ataupun ada gangguan atau enggaknya kan. Oleh karenanya metode ini cocok untuk menilai bentang alam untuk rekreasi pada tempat-tempat ini di jalur hijau, taman nasional, area yang dilindungi, cagar budaya, cagar alam, dan tempat-tempat lain yang masih alami. Seperti itulah. Kemudian evaluasi bentang alam ini dilakukan dengan mengadakan pengamatan. Jadi dengan cara dia diamati atau datang langsung survei lah. Pengamatan atau survei sama aja. Pengukuran itu ya kita mengukur langsung berdasarkan data lapangan kita bandingkan dengan data kita. Observasi itu mencari sesuatu yang udah kita rencanakan tapi di lapangannya itu kita gali semua, mungkin terdapat suatu informasi yang baru atau dapat hal yang baru, itu namanya observasi. Jadi kadang yang kita tentuin pas kita mau turun lapang kita mau kayak gini kayak gitu, rupanya kita dapat tambahan ilmu baru. Nah, itu dia sistem observasi. Nah, penilaiannya itu
dibuat berdasarkan tabel nih menurut Leopold. Ini unsur fisiknya itu ada lebar sungai, contohnya sungai ya, lebar sungai, kedalaman sungai, kecepatan arahan. Skor 1 ini yang sangat jelek tuh apabila lebar sungainya segini, apabila kedalamannya segini. Nah, jelek kalau skor 2 tuh kalau lebarnya segini, kedalaman segini. Semacam pembobotan dalam apa ya? Metrik lah. Metrik apa ya? Biasanya ada sini kalau kita mau metode penelitian kuantitatif ya, misalkan lebar sungai, kedalaman sungai itu kan kita nggak tahu mana bagus, mana jeleknya. Cuman supaya tahu mana bagus, mana jeleknya kita lihat dulu di literatur. Misalkan di literatur dibilang lebar sungai itu yang bagus 9 sampai 10. Berarti 9 10 dapat poin 4. Habis itu kita turunkan 8 sama 7 berarti poin 3. 76 poin 2. 51 poin 1 gitu dia. Gitu juga misalkan tentuin pH yang bagus 56 berarti yang 78 poinnya 3, kemudian juga 67 poinnya 2. Jadi gitu, kita cari yang bagusnya dulu, sisanya dibuat poin berikutnya. Nah, ini ada banyak poin-poin kayak gini, nanti kita datang ke lapang. Kita datang ke lapang, kita lihat, oh ini berapa pH-nya itu, oh segini, dia untuk kategori 1, ini masuk kategori 2. Gitu juga kecepatan arahan sungai, material dasar sungai, topografi ini kayak mana bentuk permukaannya lah, permukaan bentang alamnya atau apa kan. Lanjut yang berikutnya juga banyak poin-poinnya, nanti silahkan disesuaikan dengan kebutuhan kita di lapangan nanti. Jadi ada juga yang nilainya, misalkan ada yang nggak bisa angka, misalkan ada kecil, sedang, besar, arus deras, arus tidak deras, kemudian tanahnya berlumpur atau berpasir. Dia ada poin-poinnya juga, cuman dia nggak bisa tentukan dengan angka. Nanti masuk pembobotannya seperti ini, kasih skor 1, skor 2, skor 3, dan semacamnya. Kemudian ada metode metrik interaksi Leopold. Nah, ada lagi metode Leopold tuh. Metode ini dirancang untuk menganalisis dampak lingkungan pada berbagai proyek konstruksi yang berada di suatu wilayah relatif masih alami. Nah, ini kita untuk menghitung, misalkan ada proyek konstruksi ya, maksudnya proyek pembangunan SPBU di perairan lah, kemudian juga ada PT pengolahan ikan di perairan. Jadi yang bangunan itu yang akan dihitung amdalnya di daerah yang masih alami lah. Metode ini sangat baik untuk memberi informasi hubungan sebab dan pengaruh suatu aktivitas kegiatan. Di samping itu juga dapat menunjukkan hasil secara kuantitatif dan juga baik untuk mengkomunikasikan hasil. Nah, di sini jelasin bahwasanya itu dengan metode Leopold ini bisa kita lihat hubungan sebab akibat. Jadi lebih seperti metode metrik tadi, apabila dibangun ini sebabnya mengakibatkan apa. Kemudian juga kalau apabila dilanjutkan nanti akibatnya apa. Jadi dia ada kesesuaian metrik tadi, dan kemudian di sini hasilnya itu secara kuantitatif. Kalau kuantitatif itu hasil yang berbentuk angka. Jadi misalkan ini kalau ada ini PT, ini perairannya suhu pH-nya 7,6. Tapi kalau PT ini kan membuang zat kimia, nanti dia kalau dibuangnya sekitar berapa ya, setahun atau 2 tahun akan bertambah pH-nya jadi 89. Kemudian biasanya mereka itu ada akumulasi dari semacam apa ya, pemodelan dinamik lah, semacam aplikasi itu ditaruh tuh pH-nya kalau sekitar berapa tahun diprediksi bakal seperti apa. Jadi bisa dikasih gambaran sebab akibat. Nah, apabila ada kendala nanti dari PT itu bisa cari solusi atau apa kan. Nah, jadi kan dari yang analisis pakai metode Leopold ini kelihatan ya, karena hasilnya berupa angka. Kalau angka kan oh segini bagus, segini nggak bagus. Kemudian lanjut lagi, metode metrik Leopold merinci sebanyak 100 macam aktivitas dari suatu proyek, membagi ke dalam 88 komponen lingkungan. Nah, dia setiap mengukur sesuatu ya, setiap mengukur sesuatu di lapang itu, dia membagi ke dalam 100 poin. Jadi bukan ngukur cuma 5 poin, tapi 10 poin aja, ukur ini, ukur itu. Udah, ini hampir 100, sampai 100 detailnya. Kemudian 88-nya itu komponen tentang lingkungan. Mungkin 12 lagi itu komponen ini sosial lah, bagaimana masyarakat, itu apanya kan, yang 88-nya tentang lingkungan. Kemudian 100 jenis aktivitas proyek tersebut merupakan penjabaran dari 11 kelompok kegiatan proyek yang terdiri dari, nah ini dari yang 88 tadi itu terdiri dari ada modifikasi area, perubahan lahannya nanti, kemudian juga bagaimana gangguan lingkungan di situ, ekstraksi sumber daya, ada sekitar 7 kegiatan apa aja kan, pemprosesan, perubahan lahan, pembaharuan sumber daya, kayak mana maksudnya tuh
dengan kita bikin usaha di situ ada nggak peluang untuk regenerasi lahannya, mungkin misalkan kalau pH-nya dibuang sekian banyak, gimana caranya kita biar pH-nya tetap stabil ya, mungkin ada seringnya pergantian air ataupun ada metode-metode sendiri lah, mungkin limbahnya diekstrak dulu biar nggak terlalu banyak zat bahayanya, kemudian pengolahan bahan kimia seperti apa, nanti kalau kecelakaan kerja juga seperti apa kan. Kemudian sedang 88 jenis kelompok lingkungan terdapat dalam metrik merupakan penjabaran dari 5 kelompok. Oh, mohon maaf ya, yang tadi ini yang sisanya, yang 11 yang modifikasi kegiatan tadi itu, ini lebih ke, ini kan komponen ekologi, cuman dilihat dari sisi sosialnya. Jadi kan saya bilang tadi kan 12 lagi itu kan yang dari non ekologi ya. Saya pikir tadi sosial, cuman di sini kan kelihatannya kayak ekologi. Cuman nih ekologi dilihat dari sisi sosialnya. Misalkan areanya perubahan lahannya seperti apa, bagaimana tanggapan masyarakat. Kemudian yang pembuatan lingkungan fisik tuh kegiatan masyarakat terganggu nggak, perubahan lalu lintas tuh masyarakat terganggu nggak aksesnya, mungkin terganggu akses nelayan, terganggu akses sawah, kemudian limbahnya kayak mana ditangani. Maksudnya tuh itu memang data-data ekologi, cuman dilihat dari sisi sosialnya atau masyarakatnya. Nah, di sini kemudian kalau 88 tadi itu dibagi 5 kelompok, ada faktor fisika kimia ada 6 parameter, kemudian ada atmosfer 3 parameter, proses alamiah 9 parameter, kemudian keadaan biologi floranya 9 parameter. Maksudnya ada 9 kuesioner atau parameter untuk mengukur flora dan faunanya. Kemudian sosial budaya itu ada juga tata guna lahan ya. Nah, tata guna lahannya ini kalau dilihat dari fisiknya tuh seperti apa mau dipergunakan. Memang sosial budaya ini kan kena dengan masyarakat tadi, tapi kita nggak lihat sisi masyarakatnya. Kita mau menggunakan seperti apa tuh tata gunanya, rekreasi, estetika, peluang minat masyarakat seperti apa, status budayanya, ataupun daerah seperti ini kayak apa ya, misalkan di sini mereka apa ya, gimana contohnya, ini contoh kearifan lokal, mungkin daerah sini nggak boleh sampai wisata sampai malam-malam, cuma batasnya sampai sore, oh ya kita buat sampai segitu. Kemudian juga misalkan kita bikin suatu PT, di sini PT-nya harus bikin makanan yang halal-halal, makanan yang nggak halal nggak boleh sini. Kemudian misalkan di sini ada hewan-hewan lokal, misalkan ikan depik ya, atau ikan kerling. Oh di sini nggak boleh bikin olahan ikan depik atau kerling karena ikan itu dilestarikan. Nah itu dia harus memperhatikan sosial budaya di situnya juga. Lanjut, dampak lingkungan dari proyek diidentifikasi dengan membuat interaksi antara aktivitas dan komponen lingkungan. Maksudnya tuh dampak lingkungan itu nanti diinteraksikan ya antara aktivitas dan komponen lingkungan. Jadi setiap kegiatan kita nih akan berdampak apa di lingkungan. Kemudian kita ingin membuat ini terganggu nggak lingkungannya. Kemudian biasanya besaran dampak atau magnitude dari dan pentingnya dampak important ditentukan besarnya dengan langkah-langkah berikut. Nah, dampak yang dihasilkan dengan pentingnya kegiatan itu dilihat dulu. Misalkan kegiatannya ingin bikin pabrik, tapi dampaknya apa? Ataupun kegiatannya ingin mengolah lahan pertanian menjadi lahan budidaya kolam. Nah, kita ngubah lahan itu ada pentingnya nggak sih dengan pengorbanan segini? Seberapa besar manfaat yang kita dapat dari pengorbanan itu? Nah, ada langkah pertama, menentukan dampak dari tiap aktivitas proyek terhadap komponen lingkungan. Nah, di sini maksudnya tuh kegiatan kita ini dilihat, misalnya kita mau bikin kolam, awalnya itu sawah. Oh, ada berdampak nggak sih kita buat aliran air baru ke arah situ, ataupun merusak irigasinya atau apa kan? Jadi dikaji dulu. Kalau yang kedua, setiap kotak yang ada diagonalnya akan ditetapkan besaran magnitude. Oh ya, misalkan nanti ada metriknya kan, apabila nanti ragu dia, sini nggak cocok buat tempat kolam ikannya, sini cocoknya tetap sawah, dibuat garis merah, ini berarti perlu dimusyawarahkan lagi. Kemudian nanti dikasih nilai antara 1 sampai 10, 1 itu kecil, 10 besar, gitu juga. Misalkan daerah peternakan, mereka pelihara unggas atau ayam, mau dibikin juga usaha kolam ikan juga, dilihat dulu mana yang penting. Kadang masyarakat dia nggak mau, tetap dia mau pelihara unggas tuh, nggak mau pelihara ikan, jadi ditandai nanti. Penentuan besaran dampak berupa skala didasarkan pada analisis evaluasi yang objektif dengan cara kualitatif maupun kuantitatif. Nah, di situ nanti dikaji dulu secara objektif itu secara betul-betul lah. Dengan cara-cara ada kualitatif dan kuantitatif. Kalau kualitatif itu ditanya nanti penting atau enggak, manfaatnya atau apa. Tapi kalau kuantitatif itu di angkanya mungkin
menurut masyarakat seberapa sih pentingnya kita bangun kolam ini dengan harus mengganti lahan peternakan, ataupun kalau lahan kosong ini pasti oke aja, tapi kalau lahan itu udah digunakan untuk yang lain kan harus ditanya dulu seberapa penting. Kemudian seringkali besaran dampak ditentukan secara profesional judgment. Judgment ini semacam ambil keputusan lah, atau pertimbangan keahlian. Dampak positif diberi tanda plus, dampak negatif diberi tanda minus. Lanjut, langkah ketiga, untuk besaran kepentingan dampak diberikan nilai 1 sampai dengan 10. Ini udah tadi ya, hampir sama sih. Nilai kepentingan ini tinjau dari kepentingan proyek sektoral, lokal, regional, atau nasional. Nanti dilihat lagi, misalkan peternakan di kampung ini skala apa? Skala rumahan kah? Cuma skala kampung, ataupun kita membuat perikanan ini secara nasional, berarti lebih unggul punya kita. Tapi misalkan kita cuma bikin ya perikanan skala biasa, sementara peternakan mereka skala nasional, mungkin yang diutamakan yang peternakan tadi. Makanya perlu dikaji dulu, itu levelnya apa, level sektoral, lokal, regional, atau nasional. Kemudian penyusunan atau penetapan arti dari skala dilakukan berdasarkan pertimbangan yang objektif dan tim interdisiplin yang melakukan analisis tersebut. Nah, di situ timnya itu harus betul-betul mengkaji secara benar, tidak boleh berpihak pada seseorang. Kemudian timnya juga nggak boleh berasal dari satu bidang keilmuan. Misalkan nggak boleh turun tim perikanan aja, dia harus ada tim ekonomi, tim peternakan, tim apa gitu. Jadi mereka bisa saling ngasih pendapat, tapi kalau cuma satu keilmuan dia pasti berpihak ke satu bidang ilmu. Tapi kalau dia ada beberapa tim, ya mereka bisa dimusyawarah mana yang lebih penting kan. Nah, dia contoh metrik Leopold tadi. Ini yang komponen tadi, komponen yang pertama seperti apa? Ini mungkin ini ada minusnya, ini ada yang pertama ada minus 2, ini minus 5, minus 2. Mungkin lebih menang nanti yang minus 2, karena minus 5 ini banyak ahli pengurangan. Ini yang perlu dianalisis lagi kalau yang dimerengkan. Tapi kalau yang nggak dimerengkan berarti udah oke. Nanti disurvei lagi. Ada minus 6, ada yang 7. Oh, berarti kita lihat yang 7 ini apa. Yang 7 ini tidak setuju. Oh, berarti kita nggak jadi kita buat. Kita lihatlah data-data ini kan, berdasarkan wawancara tadi. Kemudian yang menarik dari metode metrik Leopold ini adalah metode tersebut telah dipergunakan oleh banyak tim dengan modifikasi, yaitu dilakukan perubahan pada jumlah aktivitas proyek dan komponen lingkungan. Nah, jadi kan metode Leopold tadi udah banyak digunakan. Kayak saya tadi kan ambil contoh sungai. Nanti ada orang tuh ganti dia dengan contoh sawah lah, contoh bikin bangun pabrik perikanan, bangun keramba, bangun kolam. Jadi bisa diganti-ganti dengan metode tadi. Misalkan yang seperti ada 100 detail komponen ya, ekologi, 12 data sosial, dan kemudian juga apabila ada kejanggalan nanti dikasih mereng dulu, nanti disurvei dulu, apabila hasilnya positif atau baik kasih plus, apabila masyarakat menolak dikasih tanda negatif. Mungkin lebih simpel ya. Kemudian metode ini dapat dipergunakan dalam penyaringan untuk identifikasi dampak lingkungan dan dapat memberikan gambaran dampak secara keseluruhan atas dampak dasar yang timbul pada setiap komponen lingkungan. Nah, maksudnya ini kalau metode ini dia lebih jelas nanti apa sih yang terjadi kalau kita membangun suatu kegiatan atau aktivitas di lingkungannya bakal terjadi apa? Oh, terjadi seperti ini, terjadi apa, lebih mudah dijabarkan karena tadi dia banyak sekali komponennya, hampir 100 ya. Jadi setiap peluang-peluang kejadian itu bakal ketahuan. Oh, kalau nanti terjadi banjir seperti apa, ataupun ini bakal terjadi perebutan lahan dengan masyarakat seperti apa. Udah ada solusi-solusinya. Kemudian kalau tumpahan limbah seperti apa juga udah. Tadi kayak tadi contoh ya, tentang penanganan limbah aja ada 3 aspek atau 4 aspek. Jadi banyak bisa diantisipasi lebih awal. Jadi kita lebih banyak kejelasan lah. Tapi kalau dari cara kerjanya mungkin agak lelah dikit karena banyak yang perlu dikerjakan. Kemudian matrik ini dapat dipergunakan untuk melihat besar dan banyaknya dampak positif dan negatif suatu proyek. Oh ya, lebih mudah dilihat positif negatifnya karena kegiatannya banyak kan. Di samping itu juga dapat digunakan untuk mengidentifikasikan lingkungan pada berbagai tingkat pembangunan proyek. Misalnya suatu rencana pembangunan proyek prakonstruksi, suatu proyek sedang dibangun. Nah, di sini bisa dilihat tadi dengan banyaknya identifikasi. Jadi waktu dibangun tuh mungkin yang kena dampaknya bagian mana. Kemudian waktu sedang dibangun dampaknya seperti apa. Kemudian setelah itu berdiri itu PT sampai berapa lama, kendalanya seperti apa, karena banyak sekali parameter yang bisa diamati waktu survei awal ya, kita lihat mana hasilnya, kemudian bisa lihat lagi waktu pada saat pelaksanaan, gitu juga pasca setelah pembangunan. Jadi banyak bisa dilihat, banyak juga info yang dapat diberikan. Kemudian materi bagian terakhirnya, tahapan proses dasar sistem evaluasi dalam AMDAL adalah tahap pertama itu menyampaikan usulan proyek dan penyajian informasi lingkungan
atau initial environmental examination evaluation apabila diharuskan. Nah, tahapan awal ini kan siapa yang mau bikin project atau apa, dia harus mengirim usulan. Misalkan, oh kami mau bikin tempat pengolahan ikan, kami mau bikin KJA. Jadi dia usulannya tuh usulan agak tebal kalau saya lihat. Jadi dia tuh ada kegiatannya mau ngapain mereka, mungkin mau budidaya, mau mengelola pengolahan ikan, kemudian juga bangunannya seperti apa, pekerjanya berapa, proses kerjanya seperti apa, mungkin mengambil bahan baku ikan, ikannya limbahnya dibuang kemana, sampah-sampah ikannya insangnya dibuang kemana, kemudian kalau cuci ikan sabun atau pestisidanya dibuang kemana, kemudian produksinya seperti apa, pakai berapa listrik, buang asapnya kemana, jadi lebih jelas. Nah, baru nanti ada tahap kedua, apabila instansi yang bertanggung jawab setelah melakukan evaluasi usulan proyek dan usulan AMDAL itu menganggap perlu melakukan AMDAL, maka tahap kedua merupakan tahap pelaksanaan. Nah, nanti setelah diusul itu nanti kan harus ada usulan AMDAL tuh. Nanti apakah dokumen itu lengkap ataupun belum, nanti dijelaskan lagi. Kalau udah lengkap baru turun tuh survei AMDAL, kalau belum lengkap ya disusun lagi kan. Kemudian juga apabila dianggap tidak perlu AMDAL, maka proyek dapat dibangun setelah mendapatkan pedoman pengelolaan proyek dari lingkungan atau semacam surat tidak keberatan proyek dibangun kalau dilihat dari sudut lingkungan. Nah, misalkan nanti timnya ada lagi peluang. Misalkan kita ajuin usulan tadi dibaca, oh kayaknya ini nggak perlu ada AMDAL-nya karena dia penanganannya udah bagus misalkan, ataupun dia jauh dari lingkungan masyarakat jadi nggak mengganggu, ataupun dalam lingkungan masyarakat tapi tidak mengganggu kegiatan mereka, makanya tidak perlu AMDAL, baik cuma dikeluarin surat bahwasanya proyek itu tidak merusak lingkungan, tidak akan merusak jika dilihat dari sudut lingkungan. Tahap ketiganya, tahap evaluasi atau penilaian pada laporan AMDAL yang telah dilakukan oleh komisi atau instansi bertanggung jawab proyek tersebut atau instansi lain yang ditetapkan peraturan pemerintah. Nah, misalkan evaluasi AMDAL ini dia orang surveinya nggak bisa kita milih, tapi ditentukan oleh si ini kantor AMDAL ya, atau tempat penyedia AMDALnya, tim surveinya siapa, jangan sampai nanti turun tim survei ya tim kenalannya. Jadi biarpun masuk ke lembaga AMDAL mungkin yang turun ya tim lain, mungkin biar nggak ada unsur saudara ya atau saling kenal gitulah, biar lebih jelas lah dalam menyusunnya nanti, biar adil lah maksudnya. Evaluasi laporan AMDAL ini juga melibatkan instansi-instansi pemerintah yang erat hubungannya dengan proyek tersebut. Nah, maksudnya di sini dia melibatkan juga instansi pemerintah yang terkait dengan proyek tersebut. Misalkan kayak bikin pengolahan ikan ya dinas perikanan, kemudian bikin keramba nanti ada dinas PSDKP lah, pengawas perikanannya, sampai ikannya dicuri atau apa kan. Nah, narasumber perorangan atau instansi yang dianggap ahli mengenai proyek tersebut dan masyarakat atau wakil masyarakat apabila dianggap perlu, hasil evaluasi bagi pihak yang berbentuk pendapat dan saran dikumpulkan. Nah, jadi kan udah ada yang tim ahlinya kan, tim ahli itu hasil-hasilnya nanti dikumpulkan dalam satu dokumen. Nah, dokumen itu disusun untuk menyempurnakan laporan AMDAL. Nah, jadi kan nanti ini hasilnya tadi. Nah, hasilnya mungkin kalau tidak bagus mungkin bisa direvisi dulu ataupun dicari solusinya atau apa. Kemudian baru nanti disusun menjadi dokumen AMDAL. Mungkin kan, ini berbahaya, ini apa, kalau ini dilanjutkan, kalau ini dilanjutkan itu akan bakal ada kerusakan lingkungan atau apa, jadi solusinya seperti apa nanti. Jadi kalau ada solusi segera bikin solusi biar izin AMDAL-nya cepat turun. Kemudian tahap keempat adalah merupakan tahap penyusunan laporan akhir dari AMDAL berdasarkan pendapat saran yang diberikan oleh pihak pengevaluasi. Nah, jadi kan tahap 4 ini itu tahap penyusunan laporan akhir. Jadi kan waktu ambil data tuh ada saran-saran, oh ini bagusnya kayak gini, bagusnya kayak gitu. Nah, saran-saran itulah nanti yang akan diperbaiki, kemudian dievaluasi untuk proses AMDAL-nya biar cepat turun. Bagi negara yang menghendaki disusun review atau ikhtisar AMDAL dan rencana pengolahan lingkungannya, maka tahap ini juga disusun RKK-RPL. Nah, kalau AMDAL, RKL, RPL ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya, jadi kita nggak bahas sekarang dulu. Ini tahap akhir atau slide akhirnya, tahap kelima merupakan tahap terakhir, yaitu tahap keputusan mengenai proyek tersebut diambil dan diikuti oleh proses dari keluarnya perizinan. Perizinan yang diperlukan untuk membangun proyek tersebut apabila usulan proyek diterima. Nah, jadi kan tahap terakhir itu
tahap pengeluaran izin, apakah proyek itu diterima atau enggaknya. Apabila tadi sarannya ada perbaiki ataupun dikasih solusi, mungkin bisa diperbaiki. Tapi kalau nggak mau kasih solusi atau nggak mau jalan lain, bisa nggak diterima kan. Bukan nggak terima, dokumen AMDAL-nya nggak dikeluarin. Kalau dokumen AMDAL nggak dikeluarin, kalau tetap dibangun PT, bisa kapan-kapan aja dihentikan ataupun disanksi atau apa kalau tetap membangun suatu PT. Cuman kalau yang ini khusus PT besar, kalau PT-PT kecil kayaknya nggak ada AMDAL-nya. Sementara PT-PT kecil kadang-kadang merusak juga sih. Nah, tapi saya nggak tahu juga sebatas mana dia PT itu ada AMDAL-nya. Laporan AMDAL akhir dan atau hasil review atau ikhtisar harus dikirim kepada pihak-pihak yang ikut mengevaluasi dan instansi-instansi yang ditetapkan oleh peraturan yang akan menjadi dokumen terpenting. Maksudnya tuh laporan-laporan izin tadi udah diizinkan dikirim ke tim-tim survei, ke tim-tim dinas terkait lah, semacam distribusi laporan. Jadi mereka tuh mendapatkan laporan kita. Jadi biar semua tahu lah, oh seperti ini laporannya, ataupun oh solusinya udah dapat, ada kok di laporannya apa kan. Oke, materi hari ini untuk pertemuan 10 sudah selesai. Ini kalau masih ada waktu kita lanjut materi ke-11 sedikit ya. Ada yang mau tanyain nggak? Ada yang mau tanyain? Kalau nggak ada yang tanyain, kita lanjut materi berikutnya. Gimana nih, kalau ada bilang ada, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Kita lanjut materi berikutnya. Karena kan ini teori semua pasti agak sulit. Apalagi AMDAL kan jarang praktekkan sama mahasiswa. Paling nanti praktek sederhana atau apa kan. Ada yang mau tanyain nggak? Ahmad, ada yang tanyain? Atau kita lanjut slide berikutnya? Belum ada ya? Kalau belum ada, udahlah kita lanjut ke slide berikutnya ya. Stop share.